Hello semuanya, kali ini saya akan menceritakan Alo, film dari Jepun, yang bertema fantasi. Di awal film kita disambut dengan seorang samurai yang ingin membuka rantai kuil dengan badan yang terluka. Dia adalah Daigo Kagemitsu. Setelah Daigo kalah dalam peperangan dia memutuskan untuk pergi ke kuil terkutuk untuk meminta kekuatan kepada iblis. Di dalam kuil itu terdapat 48 patung, dan di setiap patung itu, mewakili bentuk iblis itu sendiri. Biksu itu berkata kepada Daigo, kuil ini adalah kuil yang terkutuk, karena pembuat patung itu, mati selepas menyelesaikannya. Tapi Daigo tidak mendengarkan perkataan biksu itu, malahan dia menebas biksu itu, agar ia tidak diganggu lagi. Daigo meminta kemakmuran dan kekuatan yang amat besar, untuk menaklukkan dunia. Iblis itu berkata, ia akan mendapatkan kekuatan itu tapi dengan syarat, Daigo harus memberikan tumbal, kepada 48 iblis itu. Tumbal yang iblis katakan adalah seorang anak manusia. Mereka akan mengambil tubuh anak itu, lalu membagikan menjadi 48 bahagian agar setiap iblis mendapatkan apa yang mereka inginkan. Daigo pun menyetujuinya, karena dendamnya yang amat besar kepada Kanayama, yang telah membunuh ayahnya, di dalam pertempuran. Sebagai bukti, iblis itu memberikan tanda di dahinya. Scene berpindah ke tempat seseorang yang memakai jubah. Ia kelihatan sangat misterius. Scene berpindah ke tempat seorang wanita, yang sedang melakukan pencurian dompet dan aksi kejar-kejaran pun dimula. Scene kembali ke tempat lelaki misterius tadi. Orang misterius itu bertemu peramal. Peramal itu terkejut saat meramal lelaki itu, karena memegang tangan lelaki misterius itu, dan merasakan seperti lelaki itu adalah patung hidup. Scene berganti lagi. Scene ini menunjukkan bahawa tarian pada zaman Archeozoikum. Agak senang diingat, kita panggil tarian 360 darjah. Setelah cukup lama opening, akhirnya penari utama itu muncul di atas pentas, dengan tarian yang tidak pernah kita lihat di scene-scene sebelumnya. Tiba-tiba lelaki misterius itu mendekati penari utama tadi, dan membelah topeng penari itu. Tak disangka bahawa penari itu adalah iblis. Di scene ini terjadinya pertarungan. Lelaki misterius itu akhirnya terkena serangan, namun tidak disangka lelaki itu dapat sembuh dengan cepat, macam Deathball. Setelah pertarungan yang sangat sengit, lelaki itu dapat mengalahkan iblis itu, dan anggota tubuh lelaki itu kembali. Di saat bersamaan wanita pencuri itu dan si pengejar melihat lelaki itu, dengan tubuh yang tidak normal, membuatkan si pengejar itu berlari ketakutan. Nama lelaki misterius itu, Hyakkimaru. Tetapi, wanita pencuri itu masih terdiam ketakutan, lalu Hyakkimaru menanyakan rupanya. Scene berlanjut di luar. Saat Hyakkimaru ingin pergi, tiba-tiba seorang lelaki tua menyapanya. Lelaki itu bertanya, apakah kamu Hyakkimaru? Tetapi, Hyakkimaru hanya mengatakan bahawa dia masih memerlukan tangan ini lebih lama, lalu Hyakkimaru pun pergi. Lelaki ini seperti mengenal Hyakkimaru. Wanita pencuri itu merasa tertarik tentang Hyakkimaru, lalu bertanya kepada orang tua tersebut, lalu orang tua itu pun menceritakan kisah Hyakkimaru. Pada 20 tahun yang lalu Ada seorang penyihir yang sangat hebat. Saat ia berjalan-jalan di tepi sungai, dia melihat kayu yang terapung, lalu penyihir itu pun mengambilnya. Ia melihat seorang bayi yang memprihatinkan. Penyihir itu berfikir bahawa bayi itu telah meninggal karena anggota tubuhnya yang tidak lengkap, namun takdir berkata lain. Penyihir itu terkejut apabila melihat bayi itu berusaha sekuat tenaga untuk bernafas. Oleh karena keinginan untuk bertahan hidup yang sangat kuat, bayi itu pun dibawa oleh penyihir itu di rumahnya. Ia menjaga bayi tersebut seperti anaknya sendiri. Penyihir itu memutuskan untuk memberikan tubuh buatan untuk anak itu. Ia pun pergi mencari anggota tubuh anak-anak yang telah tewas. Saat penaklukan Daigo Kagemitsu, setelah mendapatkan kesemua bahan-bahan, penyihir itu pun memulakannya. Scene pun berlalu di mana lelaki tua yang menceritakan pun muncul. Penyembara itu pun singgah di rumah penyihir itu untuk meminta makanan. Penyihir itu pun menyambut pengembara tersebut dengan mesra, sambil bercerita tentang bayi itu.
Tiba-tiba pengembara itu mengeluarkan katana dari dalam gitarnya, dan penyembara itu pun pergi, sambil berkata kelak, dia akan memerlukannya. Setelah beberapa waktu berlalu, bayi itu telah beranjak menjadi anak-anak. Sekarang, ia mempunyai anggota tubuh palsu yang telah diberikan oleh si penyihir. Anak itu pun diberi nama Hyakimaru. Hyakimaru pun diajarkan cara untuk mempertahankan diri dan untuk bertahan hidup oleh si penyihir. Beberapa tahun berlalu, Hyakimaru pun kini telah menjadi dewasa. Si penyihir pun telah menjadi semakin tua dan jatuh sakit. Hyakimaru pun ingin membantu si penyihir yang ia anggap sebagai ayahnya, namun si penyihir meminta Hyakimaru untuk membakar rumah itu agar pengetahuan si penyihir tidak jatuh ke tangan yang salah. Setelah rumah itu habis terbakar, Hyakimaru pun ingin pergi dari tempat itu, namun, ada suara yang mengatakan, apakah kamu tahu? Ada 48 iblis yang telah mengambil bahagian tubuh kamu. Suara itu pun memberitahu Hyakimaru, jikalau kamu membunuh salah satu dari mereka, salah satu bahagian tubuhmu juga akan kembali. Itu sebabnya, selepas pertarungan tadi, kakinya berganti. Scene pun berganti. Wanita pencuri itu sangat teruja saat mendengar cerita tentang Hyakimaru. Wanita itu pun memutuskan untuk mengikuti Hyakimaru. Wanita pencuri itu pun menanyakan nama Hyakimaru. Hyakimaru mengatakan bahawa dia mempunyai banyak nama. Dororo adalah salah satu namanya. Saat Hyakimaru menanyakan nama wanita itu berkata bahawa dia tidak mempunyai nama dari saat dia kecil. Hyakimaru pun menamakan wanita itu Dororo, yang bererti raksasa anak-anak. Awalnya Hyakimaru tidak membenarkan Dororo mengikutinya, namun Dororo sangat degil ingin mengikuti Hyakimaru. Lama-kelamaan Hyakimaru pun membiarkan Dororo mengikutinya. Scene pun berpindah di tepi anak sungai. Hyakimaru dan Dororo dikejutkan dengan kemunculan iblis yang berbentuk anak kecil. Sepertinya Hyakimaru memahami keinginan iblis itu. Hyakimaru pun mengikutinya. Hyakimaru dan Dororo dibawa ke rumah yang telah habis terbakar. Rupanya, itu kenapa Hyakimaru tidak membunuh iblis itu. Iblis itu adalah gabungan roh dari anak kecil yang jumlahnya 10 hingga 20 roh. Sebenarnya rumah yang terbakar itu adalah kuil untuk penampungan anak-anak, namun anak-anak itu dibakar bersama kuil tersebut. Saat mereka sedang berehat, mereka terkejut, kerana keluarga mangsa datang ke tempat itu untuk berdoa, namun Dororo berkata, apakah tempat untuk membuang bayi? Hal itu membuatkan keluarga mangsa menceritakan hal yang telah menimpa mereka. Saat pemerintahan Kanayama, kampung itu sudah cukup menderita di bawah kepimpinan Kanayama, namun kampung itu lebih menderita saat Daigo mengalahkan Kanayama. Kepimpinan Daigo lebih kejam dari Kanayama, sehingga mereka tidak punya pilihan lain. Satu-satunya adalah meninggalkan anak mereka di kuil itu. Tetapi Dororo marah kepada mereka, kerana perbuatan itu bodoh. Dororo berkata bahawa dia lahir di tengah pertempuran, tetapi ayah dan ibunya melindunginya. Dororo berkata bahawa mereka tidak pantas hidup, kerana sanggup membuang anak mereka. Hyakimaru pun menghentikan Dororo. Scene berlanjut. Saat Dororo sedang marah, ia pergi dari kuil itu. Hyakimaru pun mengikuti Dororo. Tiba-tiba seseorang menaiki kuda menegur mereka. Lelaki itu berkata, apakah kamu pengembara? Lelaki itu menawarkan Hyakimaru dan Dororo untuk menginap di rumahnya dengan alasan ingin mendengar kisah pengembaraan mereka. Tanpa fikir panjang, Dororo menerima tawaran itu. Setibanya mereka di rumah lelaki itu, mereka disambut dengan mesra oleh keluarga lelaki itu. Mereka pun makan bersama-sama sambil lelaki tadi menceritakan tentang kuil tersebut. Sebenarnya kuil itu dibakar oleh sembaran kilat. Scene berlanjut saat mereka ingin tidur. Sepertinya anak-anak dari lelaki tadi berbincang untuk memakan Hyakimaru dan Dororo. Rupanya anak-anak tadi adalah monster ulat. Monster ulat itu pun bergerak menuju ke tempat Hyakimaru dan Dororo sedang tidur. Pertarungan pun tak dapat dielakkan. Tiba-tiba, iblis anak kecil tadi muncul seperti memberitahukan sesuatu kepada mereka. Hyakimaru pun tanpa fikir panjang berlari ke arah telunjuk iblis itu. Dan mereka pun menjumpai jalan rahasia. Di dalam terowong itu, mereka disambut oleh banyak tulang anak manusia, dan mereka menjumpai telur iblis. Terowong itu sebenarnya menuju ke kuil tadi. Rupanya anak-anak di sana bukanlah mati terbakar, tetapi telah menjadi santapan oleh iblis. Hyakimaru kembali di kediaman lelaki itu. Dia menyedarkan lelaki tadi, kerana telah dicuci otak oleh iblis.
Sementara itu Dororo pergi ke kampung, untuk memberitahukan bahawa anak mereka telah menjadi santapan iblis dan menunjukkan bukti. Rupanya isteri lelaki tadi, adalah iblis yang telah memakan anak-anak itu. Saat iblis rama-rama itu ingin terbang, iblis anak kecil itu berubah menjadi roh, dan mengejar iblis itu, sehingga iblis rama-rama tadi jatuh. Hyakimaru pun tidak menyia-nyiakan peluang itu. Setelah mengalahkan iblis itu, Hyakimaru pun mendapatkan organ paru-parunya. Roh anak-anak tadi pun pergi ke alam mereka, sementara itu orang-orang kampung tadi menghalau mereka. Setelah waktu berlalu, Hyakimaru dan Dororo pun melanjutkan pengembaraan mereka untuk mencari iblis yang telah mengambil anggota badan Hyakimaru. Seiringnya waktu, setiap bahagian tubuh Hyakimaru pun kembali satu persatu karena telah memburu iblis-iblis yang telah mengambil sesuatu darinya. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya mereka sampai di bekas tembok perbatasan. Dororo pun bercerita tentang masa lalunya, saat Daigo Kagemitsu meluaskan kekuasaannya, kampung Dororo diserang oleh tentera Daigo, membunuh penduduk kampung tanpa pandang bulu. Hanya satu-satunya yang berani melawan adalah bapanya Dororo, namun bapanya tewas dipanah. Ibunya Dororo pun lari untuk menyelamatkan Dororo. Sebelum kematian ibunya berkata kepada Dororo, suatu hari nanti kamu akan menjadi wanita, namun sebelum kamu menjadi wanita, kamu harus menjadi seperti ayahmu, menjadi lelaki yang kuat. Dororo sambil menunjuk istana Daigo yang semakin hari semakin besar dan gagah. Scene berubah, saat mereka di tembok perbatasan, tentera Daigo datang dengan niat menangkap mereka, namun mereka dapat mengalahkan tentera itu dengan mudah. Hyakimaru memutuskan untuk pergi ke pekan itu. Saat dia singgah di salah satu kedai makan, tiba-tiba geng sampah masyarakat datang, untuk mengganggu Hyakimaru, namun semua terpelanting seperti tulang ayam. Saat itu juga Tahomaru muncul. Ini adalah Tahomaru, anak dari Daigo. Dan berkata kepada Hyakimaru, apakah kamu mencari tuan untuk dilayani? Saya akan membawa kamu ke tempat tuan yang sangat baik di tempat ini. Hyakimaru pun mengikuti Tahomaru. Rupanya Taho membawa Hyakimaru ke dalam istana. Saat Tahomaru ingin mengenalkan Hyakimaru kepada Daigo, mereka berpapasan dengan istri Daigo di istana itu. Istri Daigo terkejut ketika melihat Hyakimaru, karena lambang yang ada di bajunya. Istri Daigo pun menghampiri Hyakimaru. Saat Hyakimaru ingin menghindari tangan dari istri Daigo, dia seperti mendapat penglihatan dari masa lalunya. Sebenarnya Daigo dan istrinya adalah ayah dan ibu kandung Hyakimaru dan Tahomaru adalah adiknya. Saat Hyakimaru ingin pergi, Tahomaru mencoba menghentikan Hyakimaru, dan terjadi sedikit pertempuran. Hyakimaru memberitahu kepada Dororo bahawa dia adalah anak dari Daigo. Hal itu membuatkan Dororo tidak percaya, namun dengan kekuatan baru, Hyakimaru memperlihatkan ingatannya. Hyakimaru pun berkata, bunuhlah aku, kalau tidak aku akan pergi dari sini. Mengingat tentang dendamnya kepada Daigo, Dororo pun menikam Hyakimaru. Namun, dengan kekuatan Deathpool, tikaman itu seperti tidak pernah terjadi, dan saat itu juga muncul lelaki tua. Siang berganti malam, lelaki tua itu berkata, apakah dendam perlu dibalas? Jika dendam tidak dapat dibalas, ia akan bertimbun seperti salji. Hal itu membuatkan Dororo ingin melupakan dendamnya. Tiba-tiba datang iblis berwujud anjing, 2 ekor. Hyakimaru dapat mengalahkan iblis itu, dan biji matanya pun kembali. Scene pun berganti. Tahomaru tidak dapat menerima kenyataan bahawa ia mempunyai seorang abang, dan hal itu akan mempengaruhi pewaris takhta. Tahomaru pun mengejar abangnya untuk bertarung. Di saat bersamaan iblis menghasut Daigo untuk membunuh anaknya, karena anaknya lah yang menjadi penghalang untuk Daigo menguasai dunia. Scene berpindah, Tahomaru memulakan serangan menggunakan meriam, namun abangnya dapat menghindari serangan itu. Pertarungan pun dimulai. Dua tentera Tahomaru telah dikalahkan. Tetapi saat pedang Hyakimaru patah, bilah itu terkena kepada Tahomaru, dan membuat ia mati. Ibunya ingin menghentikan pertarungan antara ayah dan anak, namun Daigo menebas istrinya. Hyaki yang melihat itu sangat marah. Dororo mencoba untuk menghentikan Hyakimaru, tetapi Hyakimaru membuat Dororo pengsan. Saat itu juga Hyakimaru memulakan pertarungan.
Hyakimaru terkena serangan, namun itu tidak membuatnya berhenti. Pertarungan demi pertarungan, akhirnya ayahnya kalah. Iblis itu merasuki Tahomaru dan berkata kepada Daigo, "Aku akan menghidupkan anakmu agar dia boleh melanjutkan impianmu untuk menguasai dunia." Sebagai ganti iblis itu meminta badan Daigo. Daigo pun setuju dengan syarat itu. Saat iblis itu ingin lari, secara tidak sadar Daigo lama masih mempunyai kesadaran, ia menikam dirinya sendiri. Agar iblis itu tidak dapat lari, Daigo berkata kepada anaknya, "Bunuhlah aku saat aku masih mempunyai kesadaran." Hyakimaru pun melawan Daigo. Setelah Daigo kalah ia berkata kepada Tahomaru, untuk melanjutkan impiannya, Daigo pun berkata kepada Dororo, untuk menjaga Hyakimaru, dan Daigo pun menjauh lalu meletup. Hatinya pun kembali namun sakit hatinya masih terasa. Scene berpindah saat mereka di dalam istana, Tahomaru berkata kepada abangnya, bahawa abangnya lah yang lebih layak untuk menjadi pemimpin, namun Hyakimaru menolaknya, kerana dia masih mempunyai tugas untuk mengambil kembali 24 bahagian tubuhnya. Tahomaru pun berjanji, dia akan berikan tanggungjawab itu, apabila abangnya kembali. Saat Dororo ingin pergi, Hyakimaru memanggilnya, hal itu membuat Dororo menangis. Dororo berfikir bahawa Hyakimaru sudah tidak melanjutkan perjalanannya. Mereka pun berjalan sehingga di tepi laut, dan film pun selesai.